online harassment and misinformation, cyberbullying, cyberstalking, trolling, and hate speech. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying, perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan tujuan yang dilakukan suatu kelompok dan individu menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan. Di atas tindakan tersebut, jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini menunjuk kepada persepsi, kapasitas fisik, dan mental. Cyberstalking, penguntingan, atau pembuntutan dunia maya, cyber. Bahasa Inggris cyberstalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Ini mungkin termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman pencurian identitas, kerusakan pada data atau peralatan permohonan dari anak-anak untuk seks, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Contoh kasusnya adalah tuduhan palsu. Banyak pelaku mencoba untuk merusak reputasi korban mereka. Pelaku mengunggah informasi palsu tentang korban di situs dan situs web tertentu. Mereka mungkin mengatur situs mereka sendiri, blog atau halaman mereka untuk tujuan kejahatan ini. Mereka memposting dugaan tentang korban untuk ruang obrolan atau situs lainnya yang memungkinkan kontribusi masyarakat. Upaya yang mengumpulkan informasi tentang korban, pelaku mungkin melakukan pendekatan dengan teman-teman kepada korban, keluarga, rekan kerja yang mendapatkan informasi pribadi. Mereka dapat memantau informasi internet atau menyewa seseorang detektif swasta. Mereka akan sering memonitor aktivitas daring korban yang berusaha untuk melacak alamat IP mereka dalam upaya mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang korban-korban mereka. Trolling, internet troll yang mengacu dan mengirimkan pesan, atau juga itu sendiri di internet tujuan untuk membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan dari pengguna lainnya. Istilah dari turunnya dari frasa trolling for news dan trolling for fish yang pertama kali muncul di Usenet. Istilah ini
juga sering disalahgunakan untuk memojokkan lawan. Diskusi dalam debat-debat panas yang sering disalahterapkan untuk mereka yang tidak peduli terhadap etika. Trolling sering dideskripsikan sebagai versi online, versi eksperimen pelanggaran, di mana batas-batas sosial dan aturan etiket diabaikan. Mereka yang mengaku sebagai troll sering memposisikan diri sebagai devils, advert, gatekeepers, atau culture jammers untuk menantang pendapat umum atau asumsi umum dari forum yang mereka ikuti dengan tujuan untuk mengalihkan atau mengenalkan suatu proses cara berpikir yang baru. Mengganggu para pedagang kecil di situs jual beli. Charles Peirce dari Michigan, Amerika Serikat, menjalankan channel YouTube dengan nama Eba Y Sajoke. Di sana ia mengungkapkan teorinya bahwa perusahaan komersi tersebut hanyalah tipuan. Sasarannya adalah pembisnis kecil yang memanfaatkan situs ini. Ia ikut menawar dengan lelang eBay memberikan review sebagai bisnis mereka. Mengganggu seorang wanita sampai depresi, sampai dikenal sebagai nama Well Andre Aur Hermer mulai dikenal karena sering melakukan trolling yang bersifat rasis dan seksis, serta melakukan hacking tahun 2007. Wave kembali melakukan trolling kejam ini sangat menghancurkan karir seorang game developer besar, Katie Shearer. Mengadu domba netizen sampai membuat ide terorisme. Joshua Goldberg dari Florida sebagai membuat banyak akun dalam forum diskusi dengan banyak yang nama berbeda. Dalam diskusi tersebut ia akan mengambil posisi yang sangat ekstrem dan mengambil kedua posisi yang ia mendorong argumen-argumen yang panas, terutama tentang topik seperti ras, gender, atau agama yang berpotensi menyinggung orang lain. Hate speech atau ucapan penghinaan atau kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu kelompok lain dalam hal yang aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun yang dipertunjukkan dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan yang sikap prasangka entah dari pihak
pelaku pernyataan tersebut ataupun korban tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet yang berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Pada Kritus berpendapat bahwa istilah hate speech merupakan contoh modern dari novel respect. Ketika hate speech dipakai dalam memberikan kritik secara diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk, terburu-buru, seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar dan secara politik. Sampai saat ini belum ada pengertian dari definisi secara hukum mengenai apa bahasa Inggris pencemaran nama baik diartikan sebagai deformation, libel, dan slander, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah fitnah, defamation, fitnah lisan, slander, fitnah tertulis, label. Dalam bahasa Indonesia ada yang belum ada istilah yang sah membedakan ketiga kata tersebut.